pemain multilevel. Kedua pemain kripto. Ketiga pemain trading. Ya, keempat pemain Bitcoin. Kelima mantan napi. Kalau udah kelima kriteria ini, saya sarankan Bapak Ibu nggak usah gabung di situ. Kenapa? Ada 4 hal paling dasar di dalam manajemen yang mereka tidak ketahui. Pertama adalah manajemen keuangan. Kedua adalah manajemen produksi. Ketiga adalah manajemen marketing. Ya. Keempat adalah manajemen personalia. Nah, keempat, manajemen dasar ini mereka banyak. Untuk sekedar merekrut orang, mempengaruhi orang, meyakinkan orang, gak selalu. Ya, tapi ketika diperhadapkan bonus yang harus diberikan sama kita, gak nyampe. Karena secara emosional mereka belum terbangun dengan baik. Ya, ketika lihat uang besar, gelap mata. Apa nih? Uang besar begini dari tempat, kamu bagi-bagi. Nah, itu yang saya sudah kasih tahu loh dari sekarang. Jadi, jangan heran ya, ini kan kita banyak di sekarang ini. Jangan heran nanti dibawa di atas dan dimakan, Bapak Ibu akan diproses teman-teman yang lainnya. Bahkan yang nggak kenal, mempengaruhi Bapak Ibu, ini ada kripto mau. Ini ada bisnis ini loh. Bisnis ini cepat loh, lebih cepat lagi daripada Mega Pro katanya. Ya, itu pilihan Bapak Ibu. Ya, tapi saya perlu peringatkan. Saya bisnis itu suka-suka dapat serangnya. Kita pilihan. Tapi saya kasih tahu guidance, ya, benang lurusnya supaya Bapak Ibu nggak salah pilih. Karena saya sudah 30 tahun di dunia network marketing. Saya paham banget kelakuan banyak orang-orang yang seperti itu bagaimana mempengaruhi dia dengan tidak ada hati nuraninya. Mereka mempengaruhi dia seperti dia dapat duit. Masalah nanti korban berikutnya itu sebelah. Ya, itu yang terjadi. Dan saya pernah mengalami. Ya. Tapi beruntunglah orang-orang yang bergabung di jaringan saya. Karena ketika terjadi scam, terjadi masalah, uangnya saya pulangkan. 800 juta kemarin saya sudah pulangkan uang teman. Jadi saya nikmatin di sini. 1 miliar lebih itu masih bayar teman-teman. Kenapa? Ya, karena orang tua saya pernah cerita sama saya atau pernah mengultimatum sama saya. Kalau kamu bisnis sama orang itu jangan rugi. Itu selalu diingatkan sama saya. Ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu. Ngajak orang jangan Bapak Ibu ngajak orang ikut rugi. Nah, itu berbahaya. Dikutuk satu keturunan nanti. Ya, nah itu dia. Jadi yang penting kalau Bapak Ibu belum bisa membalikkan uangnya itu semua, yang penting Bapak punya hati. Ketika saya punya uang saya akan kembali. Setuju ya, paham ya maksud saya ya? Nah itu dia. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan berkah, bisa mendapatkan berkah. Gitu. Dan kemarin saya bilang sama Gus Coy pemilik ini, tapi kan apa? Pak, kalau bisa visi kita dirubah. Itu usulan saya. Bikin bagaimana visinya adalah mendapatkan berkah untuk memberi berkah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di sini kalau orang-orang saudara saya kalau di bawah itu saya lihat, ya, gak kurang lah warisan ini. Pengusaha, murni pengusaha, bukan bagian ngerti juga ketika saya konsep ini saya ceritakan berkali-kali beliau panggil saya sama Pak Soy, datang ke keuangan saya, tolong ceritakan sama saya kok bisa ini begini, kok bisa ya begitu ya? Karena sekarang ini senyumnya lebar, sampai ke kuping. Kenapa? Beliau ini pengusaha hotel, beliau ini pengusaha percetakan.
Ya kalau di Bandung sana dia punya punya hotel itu 70 kamar. Satu kamar itu 1 juta per hari. Berarti dengan kata lain dia itu tadi omset 70 juta per hari. Ketika Mega Pro ini 500 juta per hari omset, gimana sampai? Betul? Ya. Omset naik. Nah, itu kan luar biasa. Ya? Nah, jadi kalau berangkat memang dari usaha 25 perak, 50 perak itu dihitung benar-benar Bapak Ibu. Ya, mereka bukan berangkat dari pemain level, orang-orang yang pemain level itu masih tega banyak. Beneran. Mohon maaf aja. Ya. Karena saya lagi di dunia itu masalahnya. Dia nggak peduli, pokoknya saya dapat bonus. Mau dari dia bagaimana kelompok-kelompoknya, ya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, ya, berbisnis di sini jangan dipaksa. Ingat, karena kita di bisnis ini ada dua, ada uang dingin, ada uang panas. Dan apa itu uang panas? Ya, Bapak Ibu, ketika ditawarkan yang namanya mobil, kayak ini ada reward mobil 300 juta, bayarnya 30 juta. Ayo, aku ambil dapat nih. Sudah itu yang parahnya lagi kan, dia bikin kira-kira sekian lama nih dapatnya, gak lama uang pas-pasan. Akhirnya karena memperjuangkan sponsor 15%, ya, dia paksa temennya gabung. Temennya ini gabung besok sama kami. Dia datangin lagi dia. Ini gara-gara kamu, saya udah gak makan lagi. Pinjam uang kamu nanti kalau sudah dapat rewardnya, kita bagi. Nah, kalau sudah begitu, bahaya, jangan. Ya, jadi 150.000 sudah ikuti 150.000, dia berbisnis dengan itu, nanti dia punya tabungan, dia ngambil bisnis. Ya, nah tapi kalau Bapak Ibu ada uang dingin, deposito, ya, apa sih bunga deposito? Nah, habis itu nggak terasa itu nggak seberapa lah, pajak dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu, ya, lebih kurang sekitar 1 tahun menunggu, ya, itu 1000% Bapak Ibu. Ya, misalnya 30 jadi 300 juta. Kalau lebih kurang lebih tahun itu dapatnya cari bisnis. Kalau ada yang sama. Bapak Ibu ada di sini yang punya mas belakangan yang nganggur. Ya? Kalau usah malu-malu, nggak apa-apa lah, nggak kasih 1 orang di rumah. Kalau ada emas belakangan Bapak Ibu, jangan jual, tapi digadekan. Karena apa? Harga emas kan naik terus. Ya, Bapak gadekan. Uangnya tunggu 1 tahun, 1000%. Oke? Nah, setelah itu bayar bunganya berapa sih kecil? Setelah itu harga emasnya naik di sini Bapak Ibu. Oke? Nah, konsep-konsep seperti ini inilah sebentar lagi yang akan saya paparkan. Ya? Nah, berikutnya Pak Gus Coy selaku Kiai. Dia dulu juru bicara Gus Dur waktu Gus Dur jadi ketua PBNU. Dia 3 kali dari DPR RI. Dan sekarang Ketua Dewan Nasional Indonesia Federal Sosial di bawah Kementerian Sosial. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang ada di dunia kemasyarakatan. Sangat-sangat dikenal lah. Ya, kalau Bapak Ibu ini di searching di Google, ya, ketika Gus Choi, CHOI, itu nama beliau. Ya, oke. Nah, Pak Yudianto sarjana komputer selaku direktur utama kita, orang pintar, sarjana komputer, mengerti tentang namanya hitungan-hitungan. Beliau dengan Pak Eros tadi yang berdiri di sini yang ada di belakang bersama-sama membuat sistem kita ini sebagai programmer kita. Ya, nah itu ya. Jadi mereka-mereka ini memang orang-orang profesional di bidang. Jadi bukan seperti level yang tidak ada izinnya, ya, yang dia membangun direktur utamanya dia, direktur keuangannya dia, direktur direktur marketingnya dia, tukang satunya juga dia. Dan kantornya field office, nggak tahu kita kantornya di mana. Ya kan? Nah, kita ini jelas kantornya ada.
Manajemennya yang ahli di bidang masing-masing. Ibu Rensa Bom selaku Direktur Keuangan, Pak Susilo selaku Direktur Marketing Bisnis Development, Pak Eros selaku GM sebagai programmer. Dan yang mengatur sistem di sini semuanya ini dari 11 orang di sini itu adalah Pak Eros. Ya, nah lanjut Pak. Surat izin usaha penjual langsung ini sudah dipaparkan yang baru belum Dan? Belum. Yang atau tiap-tiap. Oh, ya kita sudah ada artinya perubahan syukur yang baru, ya. Dan satu lagi coba, yang ini udah belum? Yang sampai 2 yang ini dicatatkan. Oh belum, ya. Nah kita sudah ada, udah perpanjang ya, tapi belum dimasukkan di apa namanya di slide. Ya nanti kita mudah-mudahan di hari Selasa sudah ada. Ya, oke. Nah, balik ke syukur. Surat izin usaha penjual langsung itu adalah syarat multi level marketing. Itu adalah peraturan dari pemerintah. Ada 4 hal yang prinsip dasar yang harus Bapak Ibu ketahui ketika mendirikan ini. Ya, perusahaan ini harus ada yang namanya surat pengantar PND, penanaman modal dalam negeri. Ya, kalau perusahaan dari luar negeri itu PMA, penanaman modal asing. Nah, dari situ berangkat keluarlah Syukur ini. Ya, dan Syukur ini dikeluarkan harus punya modal besar. Modal kecil nggak akan bisa keluar. Oke. Yang kedua adalah produk harus ada jelas. Jadi kalau Bapak Ibu yang selama ini kena tipu-tipu, saya yakin kebanyakan adalah nggak ada produk. Ya. Nah, yang ketiga adalah marketing plan. Bapak Ibu harus tahu karena di sana sudah disetujui, dipaparkan semuanya. Ya. Jadi kalau merugikan masyarakat itu nggak akan keluar. Oke. Yang keempat adalah tidak boleh lebih daripada 60% sebagai budget marketing. Dan kalau sudah melebihi itu sudah kritik kata orang Medan sana. Ya, sudah nggak benar, gitu ya. Contohnya, apa ini? Speedo. Sampai lagi ada. Ya. Nah, contohnya umroh Bapak Ibu ya, umroh sama Holy Land, nah kita bilang 5 juta lah ya, 5 juta. Oke. Nah 5 juta ini Bapak Ibu dapat umroh. Nah, belanja produk senilai 5 juta. Umrohnya senilai berapa? Senilai 45 juta. Proses 21. Oke. Plus yang namanya impor 1.113.000. Mana baik Bu? Betul ya? Bisa dibayangkan nggak selama ini bisa ikut perangkat umroh dan kemudian menjadi dan kita sudah buktikan dari 3 tahun. Ya, tidak ada untuk level 1 pun di Indonesia yang sanggup dalam kategori 500 dalam orang 3 tahun dengan biaya yang yang pertama adalah 3 Desember ke Bali. Ya, 3 Desember ke Bali 130 orang berangkat dengan hanya bayar 650.000. Ya, 4 hari 3 malam di hotel bintang 4, makannya di tempat-tempat VIP. Oke, sudah itu tanggal 3 Februari kami berangkat ke Vietnam. Ada 85 orang kami berangkat, ya itu dengan biaya 1,5 juta. 1 juta. Oke, 85 orang. Tanggal 30 Maret kemarin, kami berangkat semuanya. Itu saya berangkat seluruh, ya. Ada 90 orang kami berangkat dengan bayar 1,5 juta. Cina 8 hari 7 malam. Chongqing, Jiangxi, Fenhuang dan Purong. Ya. Kemarin ada yang sini berangkat? Enggak ada, siap. Baru-baru. Ya. Nah, bulan Juli ini harusnya, bulan Mei ini kami berangkat ke Bangkok 5 hari 4 malam. Ya, cuman masalahnya adalah situasi politik, ya, yang sehingga mempengaruhi minyak dunia jadi naik.
Dan Bangkok itu juga lagi musim panas. Kami mundur ke bulan 7. Harusnya bulan Mei kita ada bulan Mei. Ya, karena situasi yang tidak memungkinkan, force major namanya, ya bulan Juni ini kami berangkat. Sebelumnya itu kami akan berangkat ke Bandung, ya ke Bandung, bayar kemarin 2 juta, ya 4 hari 3 malam, nginapnya di hotel bintang 5 di Bandung yang namanya Hotel Indigo. Hotel Indigo di mana? Di Dago Pakar, kata orang yang XP, ya itu mewah. 2 malam, 1 malam adalah di pemiliknya yang punya game. Ya, hotel bintang 4 kita ada di Bandung, ya hotel 101. Nah, kita akan di sana. Ya, nah ini 5 juta dapat umroh senilai 45 juta. Syaratnya adalah sesuai dengan namanya SYUKL tadi itu, ya 40%, 60%. Dipecah dulu. Secara sistem itu sudah langsung mengikat. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, 5 juta ini mau Bapak Ibu dikemanain nih sama perusahaan. Itu yang perlu kita tahu, betul nggak? Supaya Bapak Ibu tidak merasa beli kucing dalam karung. Ya, nah, yang 5 juta ini 40%-nya, satu itu HPP, harga pokok produksi. Maaf, saya tidak ceritakan tentang produk. Oke, karena kalau cerita tentang produk, ini ada nyambung nggak? Boleh nyambung? Oh, tapi ada. Oh, oke. Ya. Mohon maaf, saya nggak bisa ceritakan tentang produk karena produk itu terlalu banyak. 35 jenis produk. Itu dari hari ini sampai besok kita nggak selesai. Ya, saya sih bisa ceritakan tentang produk yang bukan, tapi butuh ada sisi lain, gitu ya, akan kita ceritakan. Oke, karena ini adalah masalah peresmian saja. Ini kan kita ceritanya sambil menunggu Gus Coy dan Pak Bobi datang kemari. Oke ya. HPP harga pokok produksi, modal barang Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, ini lampu kok terang banget. Yang kedua adalah pajak 11%. Ya. Pajak 11%. Yang ketiga, ya, ini adalah operasional perusahaan. Sewa kantor, bayar karyawan, keperluan sehari-hari, mingguan, ya, bulanan, ya, itu semua ada di sini. Ya, kalau dia 5 juta berarti 2 juta itu adalah haknya perusahaan. Ya. Nah, keempat baru untungnya perusahaan. Untung perusahaan bervariasi. Tergantung bagaimana dia menekan biaya operasional. Ya, berarti dengan kata lain lebih kurang 7%. Ya, dia akan terima dapatkannya laba bersih kira-kira. Apakah 7% kecil? Nah, besar. Yang besar sudah pernah dengar presentasi saya berarti. Ya, nah, memang besar. Ya, kalau karena gini, prinsip orang Cina itu berbisnis adalah untung kecil nggak apa-apa, yang penting kuantitinya besar. Oke, nah, perusahaan ini sedang menunggu sampai kita bilang yang baru 1 juta, 2 juta, 10 juta. Nah, kalau sekarang ini perusahaan ini masih bakar-bakar uang, ya, masih support dan segala macam. Ya, belum dapat apa-apa kata perusahaan. Ya, nah itu dia. Oke ya. Nah, 60%-nya kalau perusahaan di multi level lain pada umumnya, ya, untuk mendapatkan 60% ini maksimal harus dari jaringan Bapak Ibu sendiri. Setuju? Ya. Siapa yang biasa bermain di network marketing? Multi level? Boleh? Ya. Biasanya pada umumnya multi level itu terbagi 2. Oke. Yang pertama adalah sistemnya binary, yang kedua adalah sistemnya matahari. Dan rata-rata menyisihkan antara 25% sampai 30%. Itu adalah yang namanya reward Bapak Ibu. Ya, dia sisihkan. Kalau belum tercapai-capai, ya, atau target yang kirinya nggak capai karena yang nggak seimbang, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak Ibu nggak dapat. Betul nggak? Ya kan? Dan lebih repotnya Bapak Ibu harus berdarah-darah untuk membangun bisnis itu.
Dari satu orang yang mendapatkan mobil, itu bisa harus merekrut mungkin saja 1 juta orang. 1 banding 1 juta, Bapak Ibu baru dapat 1 mobil. Ya, kebanyakan begitu. Kalau sudah di bawah-bawah itu, biasanya perusahaan bisa tekor. Tergantung nilai gabungnya berapa. Ya, kalau gabungnya mahal sama kecil, tentu pembagiannya beda. Ya. Oke. Nah, ini harus dikerjakan, dapatkan reward, Bapak Ibu harus bangun jaringan semuanya. Dengan grupnya, dengan timnya. Ya, aktif namanya. Nah, sistem kita ini melihat bahwa orang yang gabung di multi level harus dapat reward. Itu paling penting. Ya. Karena apa? Karena dia ini kami sistem ini sudah menganggap Bapak Ibu beli organ kita sudah ikut berkontribusi untuk menaikkan omset nasional ini. Jadi harus dikasih hadiah. Cuman hadiahnya menunggu. Ya, ingat, menunggu. Ya, contohnya nih, ya. Bapak Ibu kan pernah belanja yang namanya ke Indomaret atau supermarket. Ya. Nah, di situ ada kadang-kadang suka ada diskon. Tapi diskonnya langsung, ya, potongan harga, ya kan? Atau kadang-kadang ada yang nggak langsung stempel, ya kan? Di stempel, kumpulin. Itu adalah sebenarnya bagian dari gaya strategi marketing. Tapi dengan adanya itu kan ada biaya yang disimpan sama kita. Setuju? Ya kan? Nah, itulah yang juga sama dengan ini. Ada yang disimpan di sini. Cuma semua peraturan pemerintah sama semua untuk semua multi level 60% masih. Oke. Nah, di konsep kita ini 25% ini adalah untuk yang sifatnya reward tapi pasif. Pasif. Nah, tapi ada lemahnya. Kalau kita masing-masing pasif, ini nggak bisa dikurangi di lampunya ya. Sibuk ya, kesan saya. Ini proyektornya Pak, Bapak geser aja Pak. Proyektornya. Ya, maaf Ibu ya. Oh, sini. Ya, Bapak sudah situ. Pak pun jalan Oke. aja. Pak, lampu saya nyalain Pak ya, supaya biar terang. Boleh ya? Maaf. Oke, saya bisa melihat ibu cantik dan bapak ganteng semua di sini. Tadi kayaknya seperti saya berbicara sendirian di depan. Karena gelap, yang zoom jadi nggak kelihatan. Oke. Jadi mau nggak mau ini harus salah. Gak apa-apa. Oke ya. Oke, siap. Thank you, Pak. Ya, jadi 25% ini rewardnya sifatnya sebenarnya pasif, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nunggu pun nggak ada masalah. Tapi ingat Bapak Ibu, menunggu itu adalah sesuatu hal yang membosankan. Karena dengan Bapak Ibu menunggu, nanya terus setiap harinya, kapan dapatnya, kapan berangkatnya, begitu selalu. Ya, betul nggak? Ya, supaya itu jangan ditanya-tanya terus, kita sama-sama membawa orang, merekrut orang. Ya, nggak terasa, tiba-tiba sudah jalan, udah dapat, udah berangkat. Itulah yang kami lakukan selama ini Bapak Ibu. Totalnya nggak terasa. Gitu dia. Oke ya. Nah, walaupun konsep ini sifatnya yang 25% ini reward ini adalah pasif. Tapi bukan berarti bahwa tidak dikerjain. Kenapa? Kalau kita sama-sama mengerjakannya, yang namanya pasif ini akan lebih cepat tercapainya. Ya. Nah, 35%-nya ini adalah baru yang benar-benar aktif atau bonus-bonus. Ya, ini aktif. Dengan kata lain, ini adalah bonus sponsor, bonus generasi, dan bonus-bonus lain. Ya, dari sini adalah uang besar. Dari sinilah saya dapat 1 miliar. Bukan dari sini saya dapat 1 miliar. Ingat. Jadi jangan nanti ada yang tanya sama saya, Pak, ini kok pertumbuhan poinnya kok lambat? Saya langsung balik tanya loh, kamu sudah berapa mensponsori orang? Nah itu makanya orang sekarang sudah segan nanya sama saya. Kalau cuma 5 Pak, kalau 5 nggak usah tanya sama saya. Kalau Bapak Ibu sponsornya 50 orang, terus ini geraknya lambat, boleh Bapak Ibu tanya sama saya. Oke ya? Nah itu, tapi kalau hanya 5, 10, ya udahlah, tunggu aja deh.
Ya, kenapa saya bisa dapat begitu? Saya mensponsori orang langsung 202 orang. Ya, walaupun nggak semua bergerak, tapi saya percaya yang namanya tebar paku, Bapak tahu nggak tebar paku? Ya, tebar paku itu kan biasanya ada tuh tukang-tukang yang iseng-iseng gitu. Ya, dia tebar paku, dia tinggal nunggu aja siapa yang bocor. Betul nggak? Yang bocor dia ke bengkel, dia tunggu di depan sana. Ya, kan nah itu dia. Kita juga begitu. Ngocehannya kemana-mana, kita kan nggak tahu yang mana yang gabung, mana yang enggak. Betul nggak? Karena di dunia network marketing ini, cepat atau lambat, Bapak Ibu nggak ceritakan kepada saudara kandung, akan dikasih orang lain. Betul? Karena multi level itu kan seperti virus, menjalar kemana-mana. Menjalar kemana-mana. Tanpa mempedulikan orang itu suka atau nggak suka. Kalau saya itu, suka nggak suka, pokoknya saya mau share terus. Sepanjang nomor HP-nya tidak diblokir. Saya share terus. Saya share terus. Itu. Dan sepanjang Facebook saya nggak diblokir sama dia, saya tetap share. Bapak Ibu kalau masuk di Facebook saya setiap hari saya cerita tentang kegiatan saya, ya ke luar kota, ke luar negeri, ya. Nah, saya selalu share tentang produk dan lain sebagainya. Konsep kita ini, Pak Eros sudah menyiapkan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu jadi konten kreator. Share aja semua. Karena saya yakin bahwa orang tua suruh belajar TikTok, suruh itu pusing. Tapi kalau untuk bikin akunnya kan bisa. Nah dari akunnya itu kita share aja dari kita. Share. Ya, tebar paku tadi. Hari ini orang gak ini bodoh amat. Pokoknya sekali satu orang bosan. Suatu saat pasti akan tanya. Oke ya. Apalagi nanti kan orang lain semuanya ada yang dapat. Ini penasaran kan. Akhirnya kembali lagi ke Bapak Ibu. Itu dulu yang kamu ceritakan itu apa sih? Masih begitu deh. Ya. Oke ya. Yang penting tebar paku. Ya. Nah, ini adalah pengaman perusahaan. Supaya perusahaan nggak jebol, secara sistem langsung. 5 juta ini kalau Bapak Ibu belanja produk dapat reward, ya umroh, yang 5 juta ini larinya 3 juta dikembalikan kepada kita sebagai budget marketing. 2 juta untuk miliknya perusahaan, nggak bisa diperhatikan. Ya, jadi jangan ditanya, ini perusahaan mutarnya di mana? Nggak diputar-putar Bapak Ibu. Nanti pusing uang Bapak Ibu diputar-putar. Ya, kalau diputar rugi bagaimana? Pakai apa bayarnya ini? Jadi 60% ini Bapak Ibu jangan tanya ini larinya kemana? Disimpan sama perusahaan, nggak dimain-mainin. Nggak berani, karena ini haknya kita. Haknya perusahaan cuma ini. Ini pun bukan haknya perusahaan kan? Cuma ini haknya. Bagaimana mengelola ini supaya dia untungnya lebih besar. Setuju ya? Paham ya? Nah itu ya. Jadi ini adalah AP2RI, asosiasi swasta yang menaungi kita multi level. Lanjut. Nah ini produk-produk kita, ini pada saat diturunkan baru 24, sekarang sudah 35 jenis produk. Dan kita akan bertambah terus. Ya, kita sudah kerjasama dengan perusahaan China. Ya, nggak lama lagi ini akan keluar, kalau Bapak Ibu tahu produk yang lain ada di pasaran itu untuk yang di kaki itu, ya, yang gelombang Tera, PFS namanya, ya, itu ada, kita akan sediakan. Kalau di multi level lain Bapak Ibu belanja 16 juta, 17 juta, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa, hanya barangnya saja. Tapi di sini Bapak Ibu belanjanya 20 juta sama kita. Dapat itu dapat ada produk yang lain, tapi Bapak Ibu dapat mobil senilai 200 juta. Ya, reward tinggal menunggu di bawah waktunya Bapak Ibu pasti dapat. Ya. Jadi di bisnis kita ini nggak ada yang dirugikan. Ingat, bisnis pada umumnya adalah bermain antara rugi dan untung, menang atau kalah. Setuju? Kalau salah-salah tempat, salah-salah berdagang, Bapak Ibu pasti rugi. Kalau sudah rugi, untung, menang, kalah, berarti ada unsur judi. Bisa setuju, bisa enggak. Tapi ada unsur judi. Nasib-nasiban. Tapi saya bisa yakinkan Bapak Ibu, berbisnis dengan kita di GMA ini, di Mega Pro Affiliate, Bapak Ibu sudah dipastikan tidak ada ruginya, dipastikan untung. Hanya saja bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Itu saja bedanya. Kalau dapat, pasti dapat. Hanya bedanya lebih cepat, bisa lebih lama.
Nah, kita ada lagi sistem yang bisa mempercepat itu Bapak Ibu dapat rewardnya tadi. Makanya Bapak Ibu yang hari ini datang, beruntunglah. Apalagi nanti setelah nanti acara peluncuran, itu saya dengar-dengar bocoran dari Pak Yudi akan ada misi cepat. Kemarin kan saya di apa namanya di grup, saya udah ngomong, siap-siapkan duit. Nanti di sana ada rebutan. Nah, gitu ya. Nah, jadi memang bisnis kita ini direbut. Kenapa direbut? Ya, karena itu adalah prinsip daripada bisnis kita. Ya, analoginya ada dua, sederhananya. Yang pertama, seperti arisan Bapak Ibu. Arisan itu dikenal namanya periode. Ada misalnya 10 juta Bapak Ibu ikut arisan. Sudah itu masing-masing 1 juta. Berarti yang itu berapa orang? 10 orang. Betul ya? Apakah 10-nya itu langsung dapat semuanya? 10 juta, 10 juta? Enggak kan? Cuma ada tahapan. Bulan ini giliran si A, berikutnya si B, berikutnya si C. Oke? Nah, cuma membedakannya sama kita. Kalau konsep kita ini bukan diundi. Ya, kalau Bapak Ibu dapat di arisan itu diundi. Tapi di sini adalah direbut. Coba ulangi deh Pak. Direbut. Ya. Direbut. Jadi itu yang perlu kita pahami. Ya, itu adalah analogi pertama. Contohnya, kita kemarin itu ke Bali. Ya, ke Bali itu ada 390.000 megapoin. Ya, ini ke Bali. Ada 130 orang yang berangkat. Bayarnya 650.000. Kalau berangkat sendirian itu nilainya 10 juta Bapak. Ya, mahal. Kita punya jalan-jalan itu mahal. Ya Bapak Ibu yang sudah merasakan yang jalan-jalan, siapa sih yang sudah merasakan jalan-jalan? Ibu Mardiana, ya, yang sudah merasakan semua jalan-jalannya. Keren-keren kita Bapak Ibu ya? Keren ya? Ya, sangat-sangat keren sekali. Kita nggak ada main yang namanya hotel-hotel bintang 3 ke bawah, nggak main. Walaupun bayarnya murah. Kenapa? Tujuan kita adalah untuk promosi, Bapak Ibu. Kalau promosi, walaupun bayarnya murah, cuma kasih bintang 2, promosinya nggak enak. Kita bahkan kita ngajak orang agent travel itu ada pakai drone, Bapak. Wah, jadi benar-benar di-capture semuanya dari udara. Itu sewa drone-nya nggak murah. Gitu dia. Ya kita benar-benar VIP. Oke. Nah, kembali juga begitu. 130 orang kali 6,5 juta. Ini bayarnya 845 juta. Dari mana nih perusahaan bayar? Ini kan yang perlu kita tahu. Ya bayar 650.000 ikut 130 kok bayar 845 juta ke agent travel. Jadi agent travel juga kita memang bayar normal sesuai dengan apa yang kita sepakatin. Ya mau berapa dia, ya kita ikut, kita tawar-menawar aja. Bisa nggak lebih kurang? Ya, nah itu tujuannya apa? Supaya fasilitas yang diberikan bisa lebih maksimal. Ya, nah ini adalah produk kita. Lanjut Pak. Nah ini kita punya pabrik sendiri Bapak Ibu di Tasikmalaya. Pemiliknya ini yang punya saham terbesar adalah penanggung jawab produknya adalah Pak Nunung Nugraha. Ya, jadi produk kita ini bisa dipertanggungjawabkan secara riset, secara klinis pun bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya. Nah, beliau ini adalah Ketua Bidang Wirausaha Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Kita nggak tahu apakah periodenya ini dia sudah terpilih lagi atau bagaimana. Ya, kita lihat saja nanti. Oke, dan beliau ini adalah kandidat doktor di bidang farmasi. Ya, beliau ini sedang menyelesaikan disertasinya dia. Oke ya, lanjut. Ini produk-produk kita, testimoninya sangat banyak. Mau lihat di YouTube-nya juga ada. Nggak usah pusing-pusing, lihat saja di akun kita masing-masing. Ya, kita mau share silahkan. Ya, nggak ada masalah. Ya, jadi jangan ditanya nanti, Pak boleh nggak saya share? Nggak perlu izin, silakan aja. Ya, saya yakin dan percaya itu yang nanya-nanya itu pernah dibilang sama perusahaan. Nggak usah di-share di Facebook ya atau di mana, pasti begitu. Kenapa? Supaya nggak diketahui oleh orang banyak. Kita pada di-scam. Ya, kita open. Karena tujuan akhir daripada perusahaan ini tahu nggak Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu ini semua punya saham di sini. Kita akan masuk IPO, Bapak Ibu. Ya, IPO itu membutuhkan yang namanya komunitas dulu. Ketika komunitas kita sudah banyak, ya, dan kita semua open manajemen, open arus kas uang keluar, uang masuk semuanya Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui. Saya pengen tahu.
kita buka-bukaan di sini. Tidak ada perusahaan multi level lain selain kita punya ini yang bisa buka-bukaan berapa omsetnya perusahaan hari ini. Ya, berapa sudah dibagikan, ada semua. Nanti kita hitung-hitungan. Ya, lanjut. Ayo berwirausaha. Ya, kenapa kita harus berwirausaha? Lanjut. Karena apa? Realitas zaman sekarang. Harga kebutuhan naik. Biaya sekolah mahal, peluang kerja makin sempit, gaji bulanan cepat habis. Belum lagi ada risiko mengandalkan gaji. Ya, PHK bisa datang tiba-tiba. Ada di sini pernah kena korban PHK? Kalau saya beda. Saya pecat pengusahanya. Saya berhenti. Kalau dengan saya berhenti dari situ kan saya pecat gitu kan. Kalau kita yang diberhentikan, kita yang dipecat. Kita keluar, kita pecat dia. Ya, saya pecat. Saya cuma kerja waktu itu setahun 2 tahun. Ya, saya belajar tentang bagaimana. Saya dulu kerja sama bapak tua saya. Kalau bapak ibu tahu Traka Kabel, ya pabrik kabel dulu, yang sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, saya dulu belajar sama dia bagaimana berbisnis. Ini orang luar biasa bapak tua saya. Nah, jadi saya selalu masuk, saya selalu belajar. Jadi saya nggak mau jadi sekedar jadi karyawan. Ya, bagaimana saya bisa jadi pengusaha seperti dia, itu loh kira-kira. Ya, nah makanya akhirnya saya mengambil yang namanya multi level. Ya, nah saya bisa jadi pengusaha independen. Saya tidak pernah dipengaruhi oleh orang lain. Saya tidak pernah mau diatur oleh orang lain. Itu enaknya multi level. Ya, oke ya. Nah, makanya PHK itu bisa datang tiba-tiba. Ya, kebutuhan darurat nggak bisa kita cegah, Bapak Ibu. Ya, tanpa cadangan income kita kelimpungan. Ya, mau nggak mau kita memang harus perlu bisnis sampingan, Bapak Ibu. Karena apa? Kita ini punya impian membahagiakan orang tua, istri, anak kita, suami bahkan, ya orang-orang terdekat kita. Ya, nah sekolah kita, anak-anak kita kan kita punya cita-cita, tapi banyak juga orang nggak mendapatkan cita-cita itu. Sekolah seadanya. Karena apa? Karena uang kita terbatas. Betul nggak? Punya rumah dan tabungan. Ya. Nah, sampingannya mau nggak mau Bapak Ibu ya, harus ada. Kalau saja kita bisa bekerja 8 jam satu hari untuk memperkaya orang lain. Ya kan kita kan jadi karyawan itu tujuan apa? Kan cuma cari gaji doang kan. Tapi yang kaya siapa? Pengusaha kan. Dengan kata lain kita kan memperkaya mereka. Ya, waktu kita dibeli 8 jam. Makanya ya Tuhan itu sebenarnya kan menciptakan kita ini 24 jam satu hari. Tapi ada orang yang bisa menikmati 8.000 jam per hari. Caranya bagaimana? Mereka digaji. Ada 1.000 orang. Digaji masing-masing 8 jam kan per harinya kan? Digaji. Sehingga si pengusaha bisa menikmati waktunya Bapak Ibu diambil sama mereka. Dia mau jalan-jalan ke luar negeri nggak ada masalah. Mau kemana pun nggak ada masalah. Mau urusan yang lain pun nggak ada masalah. Nggak mempengaruhi kehidupannya dia. Kita, ya, seolah-olah kita senang sudah bekerja sama orang lain. 8 jam per hari kita, tapi nggak pernah kita merasa cukup untuk itu. Setuju? Ya. Karena apa? Karena pengeluaran terus bertambah terus. Nah, ketika omset tidak tercapai, pengurangan pegawai. Risikonya tinggi sekali jadi karyawan. Jadi kita perlu bisnis sampingan Bapak Ibu. Gunakan waktu kita sejam 2 jam. Kurangin waktu tidur kita. Kalau waktu tidur kita 8 jam, cukup 6 jam Bapak Ibu. Jangan lama-lama tidur. Kalau Bapak Ibu akan tiba kok waktunya nanti akan tidur selama. Ya. Nah, jadi nggak usah kalau lama-lama juga tidur. Ya. Setuju nggak? Ya. Karena akan tiba waktunya Bapak Ibu akan tidur panjang. Ya. Nah, sekarang ini manfaatkanlah selama kita masih bernafas. Ya, gunakan waktu kita dengan baik. Karena waktu itu nggak bisa datang lagi. Ya kan? Oke? Nah, jadi fleksibel di mana saja bisa kita jalankan melalui HP juga bisa, tanpa harus mengganggu aktivitas utama kita. Sistem sudah terbukti dan bisa dijalankan dari rumah. Oke, lanjut. Nah, cara menjadi pengusaha di Mega Pro Affiliate ini mudah Bapak Ibu, gampang. Ya, hanya bayar 150.000. 150.000 membuat Bapak Ibu jatuh miskin? Ya, nggak ada yang membuat jatuh miskin. Ya, dapat produk lagi. Ingat,
Kalau ada multi level menawarkan kita pakai uang pendaftaran, nggak ada produknya, jangan gabung. Berarti uang pendaftaran itu yang dikelola sama dia. Kita enggak, kita kan mendapat produk, kita belanja produk, ya. Oke, lanjut. Ya, konsep kita ini perpaduan bisnis jaringan dengan affiliate marketing melalui gotong royong, tolong menolong. Jadi Bapak Ibu di sini nggak kerja sendirian. Makanya nggak heran Bapak Ibu di sini banyak nenek-nenek. Saya lihat nih, nenek-nenek banyak. Kenapa? Banyak uang nganggur sama dia. Iya, daripada uang pensiun saja nggak diapa-apain, lama-lama jadi karat. Ya, dimakan raya. Ya, mendingan ditaruh di sini. Produknya dapat, Bapak Ibu sehat, duitnya dapat. Karena ada dua di sini. Sehatnya dapat, cuannya dapat. Ya, karena produk kita ini produk-produk berkualitas Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu anggap produk kita ini produk ecek-ecek loh. Dan kita ini sudah riset 2 tahun loh. Setiap 2 tahun ini produk kita muncul. Setiap 2 tahun produk kita muncul. Ya, nah itu yang perlu kita pahami tentang produk kita. Makanya waktu sesinya berbeda kalau tentang produk. Ya, ada sesi berikutnya nanti Bapak Ibu silahkan nanti mendaftar. Saya mau tahu tentang produk. Ya, karena 35 jenis produk Bapak Ibu, satu hari itu nggak cukup sebenarnya. Oke ya. Nah, satu-satunya perusahaan yang membuat semua mitranya happy, senang dan menang karena bisa mendapatkan reward tanpa bangun jaringan kanan kiri. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing kanan kiri mikir terus tiap hari. Ya. Nah, tanpa juga harus jadi leader yang hebat Bapak Ibu. Ya, nggak perlu di sini jadi leader yang hebat. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa undang orang ke sini atau tidak. Biarkan saya yang bercerita sama Bapak saya di sini, Bapak Ibu puas, saya lemas, gak ada masalah. Ya, yang penting undang orang sebanyak-banyaknya ke sini. Ya. Kalau sudah pintar, bikin home sharing. 5 orang, 7 orang, gak usah banyak-banyak juga. Ya, supaya pemahamannya semuanya sama-sama benar. Karena kalau sudah rame kayak gini kan, sudah rame begini kan, ada yang ngerumpi sana sini, ya kan, saya cerita dia cerita lagi sama sebelahnya, nah kan begitu kan. Nah, kalau yang 5 orang itu kan bisa lebih tekun, gitu ya. Oke, nah tanpa harus mengikuti training yang berjilid-jilid. Yang penting Bapak Ibu pahami konsepnya, ya. Yang penting ada tadi seperti saya bilang, ya. Di antara 4 tadi 3 yang Bapak Ibu harus paham. Yang pertama perusahaannya Bapak harus paham. Oke. Yang kedua adalah produknya harus paham. Yang ketiga adalah marketing plan-nya harus paham. Nah, itu adanya di mana? Adanya di pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan bisa di sini, bisa di Zoom. Nah, yang penting rajin ikut Zoom. Kenapa? Orang sukses adanya di pertemuan. Ingat, ya, orang sukses itu adanya di pertemuan. Kalau Bapak Ibu jarang di pertemuan, saya nggak yakin Bapak Ibu bisa cerita tentang produk. Saya nggak yakin Bapak Ibu bercerita tentang yang namanya marketing. Tapi kalau anak sering kita lihat, sering ikut, ya kita akan bisa mengerti. Ya, undang ke sini nggak ada ruginya Bapak Ibu. Sepanjang Bapak Ibu datangnya jangan lewat dari jam 11, makan siang disediakan sama Bapak Ibu juga nggak perlu juga gabung dulu juga disediakan makan siang. Nggak gabung hari ini, besok datang lagi. Perusahaan kasih makan siang. 3 kali datang makan siang kan. 4 kali diberikan makan siang. Sering-sering gak gabung-gabung juga. Apply-nya saya tegur. Lu gila juga loh ya ngajak orang 10 kali gak gabung-gabung. Gimana ceritanya itu? Cuma 150.000. Ya kan? Makan terus. Ya, nah itu dia. Oke ya. Nah, jadi di sini tidak ada istilah upline, downline, kosong-kosong itu nggak ada. Ya, di sini cuma siapa yang paling rajin mengundang orang, ya, dia yang dapat penghasilan besar. Karena mengajak orang itu nggak gampang juga, Bapak Ibu. Ya, perlu kesabaran. Jangan gara-gara Bapak Ibu nggak bisa ajak temannya musuhan. Jangan. Karena itu adalah aset. Ya, sabar. Besok undang lagi. Yang datang lagi besok undang lagi. Sampai dia bosan. Akhirnya habis lagi. Kemarin itu ada baterai di lantai 3 kemarin sama Pak Eros itu. Cek saja. Yang penting jangan bosan.
Ya, yang penting jangan bosan mengajak terus. Ya, saya itu tahu nggak Bapak Ibu? Ada beberapa orang, karena 200 orang itu gak gampang mengundang orang mereka kemari. Ya, ada sampai 100 kali saya cerita sama dia, nggak ini juga. Ya, saya nggak bosan-bosan ceritanya. Ya kan cerita itu kan nggak bayar. Ya nggak, kita ngomong kan nggak bayar. Ya paling ya ruginya kita nambahin minum aja lagi, karena kering mulut kan begitu aja kan. Ya itu aja cuma. Oke, ya pokoknya siapa yang kerja dari mana? Lanjut. Ini baterai nih. Oh. Ya. Nah ini dia ya, yang 100% ini. Ya ini. 5 juta ini larinya kemana? Oke ya. Secara sistem 40% sudah dikunci. Ya ini dia. Ya. Yang 60%-nya dikunci lagi, ini dia. Yang 60%-nya dikunci lagi, yang 25%. Ini yang namanya reward belanja. Ya. Sudah gitu sisanya, yang 35 ini dibagi lagi. 15% adalah bonus sponsor. 15%-nya lagi adalah bonus generasi 2 sampai 7. 4% adalah bonus hadiah undian. 1%-nya adalah bonus royalty, ya, atau profit sharing. Oke ya. Lanjut. Nah, ini pengaman kedua. Kalau tadi ini adalah pengaman yang pertama, ya, ini adalah pengaman kedua. Jadi supaya Bapak Ibu, uang Bapak Ibu aman, secara sistem itu sudah dikunci semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Oke, yang penting ikutin saja sistemnya. Ya, pasti Bapak Ibu dapat uang. Oke. Nah, ini adalah pengaman kedua. Pengaman keduanya adalah syarat mega point. Ya, atau OMNAS. Omset nasional. Ini adalah omset nasional. Target kita ketika kita mengambil reward, kita dapatnya di mana? Di omset berapa? Nah, masing-masing berbeda-beda. Contohnya ini. Ini uang dapur Pak. Dapatnya 1 juta. Dapatnya kapan? Di 795.000 megapoint. Oke. Nah, berikutnya apa? Ini ada 4 juta kan dapat motor 30 juta. Dapatnya kapan? Di 1.078.000 meg. Berikutnya ini beda lagi nih. Mau ngambil barang produk 30 juta dapat 300 juta. Kapan dapat? Dapatnya adalah di 1.113.000. Ya. Nah, ini bukan 113 ini 120 kalau nggak salah. Ya? Ini 113. 113 juga ya? Oh oke, ini berarti masih ada kuota di sini. Oh ya berarti sama ini. Ya. Ya ini 1.113. Nah umroh sama ini sama. Kenapa sama? Karena di omset nasional yang sama, budgetnya masih tersedia. Ya. Nah bagaimana kita bisa melihat budget semuanya di setiap omset nasional? Ya. Karena itu patokannya Bapak Ibu. Ya, makanya itu kita dibilang transparan. Karena kita tahu omset nasional berapa yang tersisa, berapa yang sudah dibagikan, dengan tiba waktunya itu seberapa banyak diberikan. Oke. Nah, pengaman yang ketiga, ini adalah kuota. Di sini ada 40 kuota. Di sini beda lagi, di sini cuma 20. Di sini adalah 6. Di sini ada 90. Kenapa berbeda-beda? Karena omset nasionalnya berbeda-beda, jatahnya cuma ada di masing-masing itu hanya sekian. Nah, gitu dia. Jadi ini bedanya dengan arisan sama kita untuk mengambil kuota ini, ya mengambil kuota ini. Nah, nih, gue udah bosen nih. Timbul-timbulan soalnya. Ya, kita kuota ini didapatkan direbut. Beda dengan arisan. Kalau arisan itu, ya itu kan diundi. Nah, kalau kita enggak, kita rebut. Dapat masih dapat sepanjang direbut.
Bapak Ibu tahu di pesta pernikahan biasanya suka ada lempar bunga. Ya, ada seorang anak muda, bukan bapak-bapak nih, pasti anak muda. Ya, kalau bapak-bapak itu malu-maluin. Ya, nah, pengantin melempar bunga. Ada 100 orang yang lempar bunga. Bunganya cuma dapat berapa orang? Cuma satu. Kita juga begitu. Ketika sistem ini dilempar, ada kuotanya sekian, berarti yang dapat cuma sekian itu. Selebihnya nggak dapat. Apakah yang nggak dapat itu membayar? Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak dapat, ya udah nggak bayar. Tapi yang ketika dapat, dialah yang bayar. Paham ya? Di sini ya. Oke. Lanjut. Ya. Ini adalah sudah yang dapat. Satu-satunya level. Ketika rebutan ada 6 mobil di bulan tanggal 13 Desember kemarin. Ada 6 mobil diluncurkan. Kita pikir 6 bulan lah dapatnya ini. Ternyata 2,5 bulan 6 mobil itu keluar. Ya, tanggal 30 Februari, 24 Februari kalau nggak salah. Atau tanggal 1 Maret. Ya, nah, ini Ibu Santi orangnya ada di bawah lagi. Bisa nggak tolong dipanggil Bu Santi ke atas ya? Supaya berikan testimoni. Beliau ini orang Bali. Ya, Bu Santi ini dari Bali. Dia ada mobil dengan timnya ada 3 mobil. Itu ya. Nah, kalau dengar testimoninya dia itu sangat luar biasa, ya, menginspirasi. Ada? Oh, yang itu aja dulu diisi ya. Oke. Nah, 6 mobil Bapak Ibu, 2 Kalia, 2 Veloz, 2 Expander. Ya. Cuma menunggu 2,5 bulan. Ya. Oke. Nah, semua banyak. Ada 4.000 produk. Sorry. Ini gara-gara ini saya nggak konsentrasi. Ya, makasih. Ya, ada 4.000, satu-satunya multi level ya. Dalam tempo 5 bulan sampai ke 6 bulan, itu 4.000 lebih ribut yang sudah diberikan. Dari 300.000 sampai 300 juta, termasuk mobil ini. Ya, dan yang sudah diberikan itu sampai hari ini sudah ada 18 miliar sudah diberikan. Ya. Bagaimana kita melihat 18 miliar? Gampang. Ada skemanya. Ya, oke, lanjut. Tolong. Suara apa gitu? Oke, nah ini ya beginilah kalau nenek-nenek yang presentasi. Nah, jadi gaptek, ya kita harus malu-malu lah, ya. Jangan dimarahin ya. Ya, harus sayang sama mama. Ya. Oke. Nilai poin itu dimulai dari angka Rp1.000. Ya, Rp1.000. Pada saat 18 Oktober kemarin diluncurkan harganya Rp1.000. Ya. Bapak Ibu tahu saham pertama kali diluncurkan biasanya ada harga saham perdana, benar? Dia akan naik terus sepanjang banyak permintaan. Kalau nggak ada permintaan, harga saham bisa stagnan, bisa turun. Ya. Nah, kita juga begitu. Karena dia hitungannya kita per 10.000 mega poin. Dengan kata lain, setiap per 10.000 poin tercapai, berarti ada permintaan. Nah, karena sistem kita ini, dia kenaikannya 10%. Setiap 10.000. Ya, jadi ini sebagai pengaman kita. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa dapat yang namanya reward besar. Kalau dia nggak dinaikkan, yang namanya 10.000 mega poin naik 10%, Bapak Ibu nanti dapatnya cuma kipas angin, setrikaan, nggak menarik, ya nggak? Nah, Bapak Ibu kan mau dapatnya mobil, motor, umroh, Holy Land, ya biaya pernikahan, ya untuk pernikahan anak-anaknya, ya jangan bapak lagi kawin lagi, ya, nah, biaya pernikahan untuk anaknya. Jadi jangan salah ya, kita tuh membuat biaya pernikahan itu buat anak-anak kita. Bukan untuk bapak-bapak kawin lagi, enggak, jangan salah. Ya.
Kecuali muda, ya kan? Kecuali janda mau kawin lagi, boleh siap-siap. Gitu ya. Ada lagi apa? Ada lagi biaya pendidikan. Ingat, tadi kan seperti saya bilang, 1 kali 10, ya, perkalian 10, itu lebih kurang sekitar 1 tahun nunggunya. Pas sama anak sekolah kita. Kalau Bapak Ibu nggak punya biaya, ambil biaya pendidikan. Oke, 10 juta jadi 100 juta bisa. Ambil, tunggu nggak apa-apa, hitung-hitung nabung. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, bisa nggak 10 juta dalam 1 tahun bisa jadi 10 juta? 1 juta. Tabungan. Nggak bisa kan? Oh, udah. Kok Bapak Ibu kan nggak, bukan Bapak Ibu sendiri yang ngerjainnya. Keroyokan kok rame-rame. Gotong royong kok. Yang penting kan satu hal yang Bapak Ibu harus ketahui, Bapak Ibu harus percaya sama perusahaan ini. Kan itu. Karena bisnis itu adalah bisnis kepercayaan. Ya. Kalau sekali orang-orang nggak percaya sama ini, perusahaan selesai. Beneran. Ya. Nah, makanya itu kenapa saya bilang hati-hati dengan perusahaan multi level. Nah, penting ini jelas kita. Makanya pertama kali saya terangkan tentang perusahaan, tentang pemiliknya, tentang manajemennya. Itu paling penting, ya. Kalau enggak itu nanti Bapak Ibu seperti beli kucing dalam karung. Ya. Bapak Ibu hampir setiap hari ketemu sama owner di sini. Nanti Bapak Ibu bisa selfie sama dia. Pak, selfie dulu Pak. Ya, senyumnya melebar. Nah, kelihatan nggak di foto Bapak Ibu di senyum sampai ke kuping. Kita coba cek. Ya, oke. Nah, setiap tercapai 10.000 megapoin, ya, 10.000 megapoin naik 10%. Ya, ini sudah sistem ya, jadi jangan tanya-tanya lagi, Pak, kenapa nggak 15%, Pak? Kenapa nggak 5%? Nanti kalau kita bikin 15%, nanti tanya lagi, Pak, kenapa nggak 10%, Pak? Gitu. Ya, pokoknya ini sudah sistem aja deh. Ya, sudah hitung-hitungannya sudah benar-benar udah oke punya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perhitungan dasarnya. Bapak Ibu tinggal ada kalau ada namanya program Excel, kalau sudah biasa main komputer, ya Bapak Ibu tinggal ikutin aja di sini. Ya, atau ini bisa nanti PDF-nya Bapak Ibu minta. Oke ya. Nah, Rp1.000 harga 1 megapoin pertama kali diluncurkan tanggal 18 Oktober, setiap 10.000 naik 10%. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Itu 10.000 pertama. Berapa omset perusahaan? Karena harganya Rp1.000, berarti omset perusahaan 10 juta. Di 10.000 pertama. Oke. Yang kedua adalah naik 10% menjadi 1.100. Oke. Dikali 10.000, berarti omset perusahaan 11 juta di 20.000 megapoin, 21 juta omset perusahaan. Ya. Berikutnya naik lagi 10%, 1.210 kali 10.000, 12 juta 100.000, berarti di 30.000 megapoin omset perusahaan 33 juta 100.000. Yang jadi pertanyaan, berapa omset perusahaan di 390.000 megapoin berangkat ke Bali dengan biaya 845 juta, dengan biaya 650.000. Itu perlu tahu kita. Oke? Karena ini ada tabelnya semua, Bapak Ibu tinggal ngikutin saja. Oke, lanjut. Kita lihat di ini dia, 39. 390.000 megapoin. Berapa omsetnya perusahaan? 4 miliar 14 juta. 4 miliar lah kita bilang. Itu omsetnya perusahaan. Ya. Perusahaan langsung membagi dulu 40-60. Oke? Berarti jatah kita 60% dari 4 miliar. Berarti 2,4 miliar. Masih ada sisa? Bisa bayar kembali? Bisa. Berarti sisanya 1,5 M lebih kurang. Ya. Kemana larinya? Tadi kita bagi kedua. Ada bonus pasif, ada bonus aktif. Ya. Nah, yang ini tadi adalah pasif. Sisanya adalah aktif. Apa itu? Bonus sponsor, bonus generasi, bonus-bonus yang lain-lainnya. Itu habis diberikan sama kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat berapa omset perusahaan hari ini. Ya, supaya kita bisa tahu berapa reward yang sudah diberikan. Oke. Nah, lanjut di angka 69. Nah, ini dia. Antara 69 sama 70, ya. Di 70.000 di 70.000 megapoin. Omset perusahaan hari ini berapa? Ya.
692 berapa? 692 berapa ya? Hah? 916 megapoin. Ini adalah omset perusahaan sampai hari ini. Berarti dia ada di range ini. Ya, 6970. Nah, berapa omsetnya perusahaan? Kita bilanglah omset perusahaannya sekitar sekarang ini di 692 sekitar 73 miliar. Oke, nah sekarang kita bagi 73 miliar dikali 25%, karena ini yang diberi kalimat yang sudah dibagikan. Langsung tahu kita berapa yang sudah dibagikan. Oke, bisa dikalikan 73 miliar dikalikan 25%. 18 M. Ya, 18 M sudah diberikan sama kita semuanya berbentuk reward. Dari 390.000 sampai di 695.000. Masih ada sisa. Sisanya untuk menunggu nanti di 700.000 megapoin. Oke, ya. Nah, 700.000 megapoin nggak lama lagi. Ini bulan ini masuk dan kemungkinan sekitar tanggal 10 akan masuk di 700.000 megapoin. Ya. Nah, kalau sudah 700.000 megapoin, ini 78. Berarti ada omset perusahaan akan bonusnya sudah lebih daripada 18 miliar. Ya, nah, gampang gitu. Tadi seperti saya bilang, satu periode di dalam dunia arisan ada namanya periode. Ya, periode ada 10 orang selesai ikut periode berikutnya. Perusahaan juga mengenal yang namanya periode. Satu periode itu, ya, itu sama dengan 1 juta megapoin. Ya, karena ini hitungan dalam 1 juta itu kita bagikan kemana-mana aja. Gitu ya. Bonusnya berapa segala macam itu bisa terhitung semuanya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak ada dirugikan. Perusahaan sudah hitung semua, persis semuanya. Ya, nah di sini omset perusahaan 1.378 M, lebih kurang ke 100 kurang. Lanjut. Ya, ini 1.378 M, ya hampir. Oke ya. Nah, 60% itu untuk kita. Jatahnya kita, ya, sekitar 870 miliar. Sekarang 870 miliar ini kue besar. Bapak Ibu mau berapa masing-masing? Tergantung Bapak Ibu targetnya. Jadi Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu di sini nggak digaji, ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu datang ke sini kan bukan sekedar untuk mau beli produk. Betul nggak? Ya, ada tawaran yang menarik yang namanya jalan-jalan, Holy segala macamnya. Ya kalau bisa syukur-syukur saya dapat bonus dari situ. Betul nggak? Ya kan? Kalau hanya sekedar beli produk, Bapak Ibu salah langsung. Oke. Ada yang sentuh kan? Oh. Jangan tidur ya Bu ya. Ya, sampai mana tadi? Iya, Bapak Ibu datang ke sini kan bukan sekedar beli produk, karena beli produk di sini di multi level lebih bagus jangan beli, karena produk konvensional lebih murah. Setuju? Tapi kan ada sesuatu hal yang menarik, ya kan? Bukan sekedar beli produk, tapi dapat reward, dapat bonus dan lain sebagainya. Ya, cuman satu-satunya multi level doang Bu yang bisa Bapak Ibu nggak perlu ijazah palsu juga jalan. Yang boleh jalankan di sini. Ya kan nenek-nenek, kakek-kakek. Ya, ada yang paling tua di sini di Lampung sana, Ibu Maria Teresia, umur 90 tahun. Jalankan bisnis ini dia sehat karena pakai produk kita. Dia cerita kemana-mana dia paksa orang karena dia sehat. Kalau harus beli ini, cucu, saya sehat dengan pakai ini. Ya, nah, jadi produk kita ini bukan sekedar produk, bukan sekedar produk abal-abal. Ya, oke. Nah, 25% ini untuk yang pasif, untuk nenek-nenek yang malas dari orang segala macamnya, perusahaan fasilitasi. Ya. Karena yang menggerakkan itu bukan sendirian, semua seluruh member bergerak bersama-sama.
Oke. Nah, lebih kurang sekitar 370 eman lah. Ini diberikan untuk kita yang untuk nenek-nenek. Ya, ya, yang punya uang, yang mau ngambil reward, silahkan. Di sini nggak ada yang dipaksa. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. 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 Terus. Oh, stop. Oke. Nah, omset nasional ini yang harus kita kejar, Bapak Ibu. Bagaimana cara kejar itu? Ya, ini kita ada program baru. Bagaimana ke depannya nanti Bapak Ibu mau umroh setiap bulan Bapak Ibu bisa. Keren, beri. Oh, nih. Bilang gini, ngeri. Ya. Nah, cara, kan harus ada caranya. Kan? Itu kan hanya masalah sebagai ide saja, sistem. Iya kan? Oke, kalau sudah masuk sistem, apapun bisa dikerjakan, apapun bisa dimainkan. Ya, untuk menaikkan omset nasional ini, sementara ini, itu ada 3. Aktivasi. Ketika Bapak Ibu gabung pertama kali hadir, gabung aktivasi, itu naikkan omset nasional. Oke, karena patokan kita dapat reward itu ini ya. Kalau mendapatkan yang namanya bonus, itu hitungannya rupiah, bukan BV, bukan NP. Ingat ya, supaya paham. Ya, untuk mendapatkan reward atau hadiah, hitungannya pakai mega point. Tapi ketika mendapatkan bonus, hitungannya rupiah, bukan BV. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah melalui aktivasi. Bapak Ibu gabung naikkan omset nasional. Terus Bapak Ibu repeat order nih, belanja ulang. Bapak Ibu juga naikin omset nasional. Berikutnya adalah ambil misi. Belanja produk dapat umroh, belanja produk dapat Holy Land, belanja produk dapat mobil dan lain sebagainya. Menaikkan omset nasional. Yang berikutnya akan segera meluncur dan kemarin sudah dipaparkan semua di depan para kami semuanya. Dan ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah melalui PPOB. Bapak Ibu belanja, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar BPJS dan lain sebagainya melalui ATM. Kena admin yang namanya 2.500 dong. Di sini Bapak Ibu cukup bayarnya melalui kita. Oke? Kena admin juga 2.500. Oke? Tapi yang 2.500-nya itu menyumbang omset nasional 60%. Keren? Keren. Ada lagi yang keren. Oke. Ada yang pegang neptek nggak di sini? Nepteknya Pak Pinter. Ada di sini. Oke. Ini kan kemarin kan nih Bapak Ibu kan bikin neptek ini kan nggak dapat naikin omset nasional. Belanja 150.000. Beli ini neptek. Ada foto kita, ada lagi namanya, ada barcode. Ketika kita barcode di sini langsung masuk ke link referral kita. Oke, sudah gitu ini ada e-money, ya untuk tol, untuk apa namanya, kereta api, apa semua lah sini yang memang ada kerjasamanya. Oke ya. Nah, sudah kita dapat belanja 1 botol GT dapat free, ya produk. Keuntungannya ada. Keuntungannya nanti 50% untuk naikin omset nasional. Oke, ya. Makasih. Nah, berikutnya apa lagi? Kita ada merchandise yang namanya payung. Ya, kita akan sediakan seragam dan keren nggak? Beli masih. Ada untungnya perusahaan. Tujuannya untuk apa sih? Untuk naikin omset nasional. Bagi 2 sama perusahaan. Oke, ada merchandise yang lain. Berikutnya kita akan segera keluarkan yang namanya tisu, beras, dan minyak goreng dan air minum. Oke, cara kerjanya bagaimana? Contohnya, sekarang harga beras berapa? Yang 5 kilo Cianjur Slick. 60. Gak mungkin sesuatu. 60 juga nggak mungkin. 85.
85 kalau nggak salah. Ya, 85.000 harga 5 kilo Cianjur Slip atau rojo lele. Ya, belanja di kita pun harganya sama 85. Kita ngambil dengan tempat distributor yang sama. Cuman mereknya kita adalah Cianjur Slip Mega Pro. Oke, belanja di sini. Ada selisih harga 15.000 keuntungan dari perusahaan. Oke, yang 15.000-nya itu bagi dua. Untungnya perusahaan sama 7.500 untuk naikin omset nasional. Keren? Keren. Yang paling sering orang beli tisu juga. Ya, tisu itu untuk kebutuhan primer. Selisih harganya 50%-nya naikin omset nasional. Semua akan kita lakukan itu. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Di sini ada yang punya toko. Toko Bapak, punya ada toko. Toko Bapak. Toko. Toko sembako. Oke, toko sembako Pak ya. Nah, Bapak bisa kerjasama dengan Mega Pro, Pak. Karena Mega Pro akan bangun komunitas. Ya, sekarang ini kan komunitas kita kan baru 30.000 orang. Oke, ya, sembako. Bapak ada perjanjian dengan perusahaan kalau Bapak mau dipasarkan di perusahaan kita. Setiap member Mega Pro Bapak mau kasih diskon berapa? Jangan ambil untuk sendirian, bukan untuk sendirian, Pak. Gak ada gunanya Bapak Ibu memasarkan di Mega Pro kita. 5%. Sanggup nggak kasih 5% sama kita? Gak sanggup. Yang sanggup siapa? Ada yang punya toko? Contohnya, saya punya restoran. Ya, saya kerjasama sama Mega Pro. Oke. Setiap member Mega Pro sesuai dengan peraturan perusahaan, saya berikan diskon 10%. Oke. Ya. Perusahaan, si orang yang makan di restoran saya, dia bayar tetap ke Mega Pro, bukan ke restoran, karena sudah ada kerjasama. Oke. Nah, Mega Pro akan membayar kepada si restoran, ya, itu 1 kali 24 jam. Oke. Nah, 1 kali 24 jam akan ditransfer ke rekeningnya dia 90%. Yang 10%-nya tadi yang ada di Mega Pro, 5%-nya naikin omset nasional. Jadi Bapak Ibu, toko manapun di seluruh Indonesia ini bisa kerjasama dengan Mega Pro. Kita mengandalkan yang namanya komunitas. Ya, berarti dengan kata lain, kalau ini sudah berjalan Bapak Ibu, setiap bulan Bapak Ibu bisa ikut umroh holiday kalau mau, kalau nggak urusan, ya, nah itu dia. Nah kalau saya sih suruh holiday setiap bulan, bosan. Saya sekali aja tuh sudah malas ya ke sana. Nah saya lebih senang di situ baru jalan. Karena 13 hari, 13 hari saya nggak ngapa-ngapain, nggak prospek orang, nggak itu. Ya, karena saya kalau di Black ini darah saya ini MLM begitu. Ya, jadi kalau saya nggak ngomong MLM kayaknya nggak enak gitu loh. Ya, nah itu dia. Tiba-tiba disuruh 13 hari di sana gitu loh. Kayaknya gimana gitu. Ya cuma karena istri saya minta, elah, ya udahlah. Nah gitu ya. Oke. Nah, jadi seluruh Indonesia bisa bekerja sama. Bapak Ibu tahu Shopee? Kita akan model gaya itu. Bedanya kelebihan kita ada network. Ya, Shopee itu tahunan membangun bisnis. Sekarang tahu nggak Bapak Ibu berapa dia punya omset? Di atas 300 triliun per 1 tahun. Shopee. Kita akan menuju ke sana. Makanya Bapak Ibu, kalau ada misi hari ini semuanya, ya cepat-cepat rebutan ambil. Karena sistem ini bulan depan sudah akan diluncurkan. Ya, kalau sudah diluncurkan itu semuanya Bapak Ibu, tinggal tunggu nunggu gulungan daripada mega point kita. Ya, oke. Ada pertanyaan di situ, saya pikir sampai di sini saya bercerita, karena yang lainnya itu nanti bisa di Zoom atau pertemuan berikutnya. Karena hari ini adalah pertemuan untuk dalam rangka peresmian. Ya, cuman saya memang harus kasih tahu ya,
pasifnya ini, karena ini harus ada di logika kita. Ya, kalau tadi saya bercerita tentang namanya arisan, ada satu lagi analoginya. Kalau Bapak Ibu tahu asuransi, tadi di sini siapa yang baru pertama kali hadir? Ibu, ya. Yang lainnya jangan jawab ya, nanti saya ini jawab dulu, ya. Ya, jangan dijawab. Saya tanya sama Ibu. Kalau di asuransi, orang sakit, orang meninggal, siapa yang bayar dia? Asuransi. Salah. Yang bayar adalah orang sehat membayar orang sakit. Ya. Kalau perusahaan asuransi pakai apa dia bayar? Kan ada orang sehat yang membayar orang sakit. Itu namanya subsidi silang. Ya, jadi supaya Bapak Ibu tahu logikanya, ya. Ini yang 90 orang yang ikut umroh ini siapa yang bayar? Kita semuanya. Ya, orang-orang yang terlibat di bisnis kita ini semuanya mensubsidi siapa duluan yang berangkat, karena modelnya karena direbut duluan. Bukan seperti dicabut kayak arisan, tapi direbut duluan. Dia yang dapat, dia duluan yang berangkat. Apakah kita nggak berangkat lagi? Berangkat. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan belum rebut. Karena ditawarkan lagi nanti. Ada di omset nasional sekian, Bapak Ibu akan rebut, di situ giliran Bapak Ibu lain. Siapa lagi yang bergerakkan? Apakah ini skema Ponzi? Tidak. Apakah ini skema piramida? Tidak. Tidak ada yang dikorbankan di bawah. Ini besok saya dapat bonus, seluruh member dapat bonus. Apakah bonus itu saya makan habis? Enggak. Saya ambil lagi, saya beli isi lagi Bapak Ibu. Jadi tabungan saya dapatnya cepat gak? Enggak. Dapatnya giliran juga yang belakangan yang dapat. Jadi apakah ada yang korban di belakang? Enggak ada. Karena dia sirkulasi, siklus, bergulung. Semakin banyak komunitas, gulungannya semakin besar. Penghasilan Bapak Ibu semakin besar. Makanya kita perlu komunitas Bapak Ibu. Ya, dengan 30.000 member Bapak Ibu sekarang ini, ya, bisa menggerakkan 692.916 megapoin. Saya tanya sama Bapak Ibu, dengan kondisi kita sekarang ini, bulan depan, ya, sekarang tanggal 1 Mei, bisa nggak di tanggal 2 Juni masing-masing cari satu orang ini menjadi 60.000? Saya akan tanya Bapak Ibu nanti. Ya, saya akan lihat. Kenapa? Nyari satu orang ini susahnya kita, saya juga bingung. Ya. Nah, kalau sudah 60.000, ini pergerakannya cepat. Karena 60.000 bisa jadi 120.000. 120.000 bisa menjadi 240.000. Gitu loh. Ya, ingat, multi level itu adalah bisnis eksponensial. Bukan bisnis tambah-tambah, Bapak Ibu. Bisnis perkalian. Ya, Bapak Ibu cari 1, cari 2, 2 cari 4, 4 cari 8. Begitu lanjutnya. Ya, harusnya Bapak Ibu bisa. Kenapa saya bilang bisa? Orang mati saja Bapak Ibu bisa membawa 4 orang. Kalau enggak mungkin dia ke kuburan sendirian Bapak Ibu. Pasti ada 4 orang yang manggul dia. Itu orang mati Bapak Ibu. Bapak Ibu itu begitu banyak daftar nama di nomor HP Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, ya kan, cepat atau lambat Bapak Ibu nggak cerita tentang bisnis kita ini, saudara kandung akan diambil oleh orang lain. Setuju? Karena yang namanya multi level itu kayak virus. Orang memprospeknya itu jupalitan Bapak Ibu, pokoknya yang penting dia jadi. Gitu. Ya. Nah itu multi level. Kalau Bapak Ibu nggak prospek teman Bapak Ibu atau saudara kandung, diambil orang lain. Nah, yang penting minimal masalah dia gabung nggak gabung urusan belakang. Tapi kesempatannya kan 50-50, 50%, 50%. Kalau Bapak Ibu nggak cerita, debu pun malas masuk mulut. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih. Untuk pengambilan misi itu, saya pernah nanya ke leader, bisa sebanyak-banyaknya ambil misi selama kita budgetnya siap.
Tapi di grup juga ada yang bilang cukup satu misi dalam satu akun atau satu reward gitu. Mana yang benar maksudnya? Ya mana yang benar, terus mohon dipastikan apakah satu member, misalnya saya nih ya, untuk umroh, apakah cukup nama saya untuk umroh sekeluarga gitu ya? Berarti kalau umroh sekeluarga karena saya 3 anak, bisa nggak ngambil 5 misi umroh, tapi nama anggotanya atau membernya cukup saya gitu. Ya. Atau Ya. ya silakan, intinya dijelasin aja maksimal atau minimalnya, atau ada larangan atau tidaknya, saran dan ketentuannya. Terima kasih. Oke. Jadi begini Bu. Ada dua hal di kita ketika ngambil misi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ngambil produk, contohnya ngambil reward mobil, motor, ya biaya pendidikan dan lain sebagainya. Itu satu akun, satu kesempatan. Ya, nggak boleh lebih. Karena kita ini memakai azas keadilan. Kita tidak mau berapa besar pun uang kita, ya kita pakai azas keadilan. Nggak peduli uang banyak. Nah, itu menandakan bahwa perusahaan ini benar-benar amanah. Bukan sekedar bisnis itu sedang mengharapkan uang saja, tidak. Ya, supaya semua dapat, semua sama rata. Artinya bukan uang orang yang punya uang saja yang bisa menjalankan bisnis. Khusus untuk yang namanya tour, satu akun itu bisa 5, maksimal 5, ya, nggak bisa lebih. Kemarin sempat kita bebaskan, tapi akhirnya diborong juga sama satu keluarga semuanya. Buset, keren juga saya bilang ini. Uangnya masalahnya nggak berseri. Kapan lagi saya traktir keluarga? Ya kan? Nah itu. Ya kayak saya waktu itu, karena waktu itu peraturan belum dibatasi. Kami ngambil ke jalan-jalan ke China itu 9 orang. 1,5 juta. Kapan lagi traktir adik, traktir keponakan? Ya kan disitulah kami ambil. Bisa traktir mereka jalan-jalan. Nah, sekarang ini sudah ada peraturan itu. Ya, jadi cuma 5. Oke ya. Oke, nah saya rasa cukup ya, karena ini saya sudah ditegur nih sama yang di depan, ya sama Pak Andre bahwa Pak Gusoy sama Pak Bobi sudah datang, sudah potong tumpeng, tapi kan saya ditunggu kan? Oh ya, oke, ya jadi sekian dulu ya, jadi ini Pak Andre, apakah ini semua turun semua ke bawah? Oke, semua supaya kosongkan. Ya, supaya turun kita semuanya ke bawah, kita potong pita sebagai diresmikannya gedung ini sebagai gedung dari kita semua untuk kita. Oke. Ben, ini apisnya apa Ben? Pak Yaros. Ini dimatikan atau diamkan? Matikan atau ini diamkan? Oh. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita akan meresmikan. Ya, presentasi tadi sudah selesai. Ya, dan kita akan ke bawah semuanya untuk memotong pita, diresmikan kantor kedua kita di kantor pusat kita. Kalau nggak di bawah aja Pak. Udah niat kan tadinya. Bawa aja supaya Kalau bisa barangnya dibawa ya, nanti hilang nanti
Jadi masalah. Pak Robert Ada sama Berlin, HP-nya ada sama Berlin. Mungkin banyak yang enggak. Tenang aja. Yang bisa makan. Iya. Emang gak ngomong kemana-macam, kayak bisa dialog sama orang, sama anak juga nggak tahu. Cuma satu yang tahu anak saya. Dialog paling marahin saya kemarin. Aduh, yang itu, yang satu yang gede, yang saya coba aja nggak ngomong. Karena anak saya lagi itu sekarang tuh lagi wawancara mau masuk inspirasi Kartini. Itu ya Ibu Ser itu. Itu sekarang lagi wawancara. Kamu mana suruh hadir nih. Terus itu kan undangannya liput nggak? Banyak suaranya jadi anggota Gimana, Bu? Mantap lah. Nyala le Mega Pro ini. Ambil misi dari sekarang, ambil misi sebelum jariku nanti akan meluncurkan. Mbak naik lagi kan sudah selesai. Masih banyak. Oh, dari Pak. Pak. Oh, ada.
Dan ini Pak Bobinya Turun aja dulu. lagi siap. Iya dari lantai atas tadi. Ya, Pak Bobi sama Bu. Dari lantai atas, lantai 4. Ambil boleh mundur sedikit. Yang masih ada di tangan mungkin ada yang mau keluar. Siaran langsung soalnya. Siaran langsung Zoom sama dapat nggak? Iya nggak tahu kan salah buka. Ya di dalam ada yang keluar. Dapat ya? Silakan yang mau ikut. Ya, cuma sinyalnya kuat nggak? Keluar. Mix satu lagi mas di bawah. Mix satu lagi. Mix satu lagi. Ya sih. Yang mau keluar silakan Bapak Ibu, pintu mau ditutup. Cek ya.
Mantri ya Pak. Caranya dipanggil. Oh, Iya, iya. ada menit ya. Barang frame-nya mana? Kirain manggil. Bapak Ibu ini boleh agak nanti dikasih jalan ya karena nanti banyak yang akan masuk. Jadi nanti para leader cukup banyak jumlahnya yang hadir. Jadi boleh mundur atau kalau yang bisa yang sebelah sini boleh geser ke depan. Ya, yang sebelah sini Bapak Ibu. Yang sebelah sini mungkin bisa, Di mana ini tadi? Tengah-tengah ya? yang sebelah sini bisa dikosongkan dulu. Tengah-tengah pemotongnya. Oke. Lewat bawah. Ya, boleh geser ke depan dikit. Dari sana Pak De. Dari sana sini. Sana sini. Ya. Bapak Ibu boleh yang di konter sedikit dikosongkan dulu di situ. Ya, dikosongkan. Ya, boleh. Oke, dikosongkan dulu ya. Ibu dari bawah aja bisa kelihatan. Oke, yang mau keluar silakan. Pintunya mau ditutup. Ya, tutup. Tunggu dulu. Oke, pasang dulu, tutup dulu. Boleh geser sedikit ke belakang. Pas ya. Oke, geser sedikit. Kasih jalan. Ibu sebelah sini Ke pilihan ya. sekali lagi. Ya. Masih. Bisa sedikit karena ya. Taruh mana? Sebelah sini. Baru Mega Pro ya. Nah, jadi siapkan semua kameranya. Ya, siapkan semua kameranya untuk sama-sama kita menyaksikan. Mudah-mudahan pada hari ini bisa menjadi sebuah perencanaan acara peresmian. Patah dua patah. Baik, baik. Masih ada di dalam penuh. Patah dua patah. Beneran, Gus. Di dalam penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apalagi? Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Betul ya, gitu ya? Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Kita bisa hadir di sini karena Tuhan, karena Allah. Betul? Hari ini kita kumpul di sini punya tekad yang sama. Betul? Punya tujuan yang sama. Punya niat yang sama, punya visi misi yang sama. Betul. Sini. Sini semuanya untuk mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini alat perusahaan yang bernama Garuda Mas Alitra, supaya kita semua sejahtera, bahagia, apa lagi? Barokah selamanya, sukses. Luar biasa. Itulah maka kita bersyukur sekali lagi pada Tuhan yang Maha Kuasa. 4 tahun GMA berdiri, berjalan, awal-awal tertatih-tatih, setelah itu mulai lancar dan insya Allah 4 tahun. Setelah 4 tahun ini bukan sekedar jalan, tetapi lari kencang dan terbang tinggi. Sehingga kita semua sejahtera. Kita semua sukses. Kita semua berkah. Bahagia di akhirat. Nah, kantor ini sebagai tanda kita, perjalanan kita sudah ada hasilnya. Dari kantor yang pertama, di mana? Di WTC, yang agak bau-bau kantornya. Setelah itu pindah lagi. Setelah itu nambah. Setelah itu, oh ya, sudah kita punya di Bali. Ini semua adalah tanda bahwa Allah meridhoi perjalanan kita. Allah meridhoi kebersamaan kita. Allah meridhoi bahwa rezekinya kita kais melalui lembaga, melalui perusahaan namanya GM. Begitu ya? Nah, oleh karena itu kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak hari ini yang luar biasa semua ini juga sekaligus sebagai tanda bahwa gerakan ekonomi kita melalui GMA dengan program Mega Pro Affiliate, tanda kita mulai berhasil. Oleh karena itu supaya kita makin bertambah, semua perjalanan kita harus kita syukur. Betul? Siap? Dalam perjalanan kita harus sabar. Siap? Dalam perjalanan ke depan kita harus ikhlas. Siap? Jadi syukur, sabar, ikhlas. Oleh karena itu sebagai tanda bahwa hari ini kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan,
Melalui perjalanan yang alhamdulillah mulai berhasil ini, kita buka kantor yang ketiga. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian yang lain-lain, agama lain sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita wasilah pada Nabi Muhammad SAW. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i seluruh pejuang Indonesia yang memerdekakan Indonesia dan seluruh orang yang terlibat di KM. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sekaligus kita supaya doanya tembus langit tujuh. Baca sholawat. Terima kasih kepada leader-leader 10 orang atau 5 orang atau 7 orang. Pak Robert sini, manajemen Pak Yudi, Pak Chris, Pak Made, Pak Masyur, menyaksikan di sini secara langsung mendampingi saya. Pak Pasus ini Pasus. Ya. Pak Made, Pak Maskur. Ibu Bapak lengkap hari ini hadir Om Paul Bobi Utomo, tepuk tangan. Ini bos utama kita, investor kita. Kita doakan supaya selalu sehat walafiat, tetap gagah, tetap ganteng, tetap royal, tetap loyal, tetap dermawan. Dan kedermawanannya makin banyak. Memang itu keistimewaannya. Kemudian Pak Masyur, kita doakan sehat. Pak Masyur kalau kemarin kurang bergerak, mulai hari ini bertekad untuk bergerak. gas. Harus melampaui yang lain-lain. Kalau enggak kita evaluasi. Terima kasih kehadirannya Pak Masyur. Pak Chris, anak muda yang luar biasa. Ya, melampaui Pak Masyur kemarin. Luar biasa. Yang akan datang harus saling melampaui, saling menolong. Ya, kita berdoa. Pak Made ini, Pak. Pak Made mana Pak Made? Siap. Pak Made, tepuk tangan, ini luar biasa.
Pak Made ini salah satu kelebihannya adalah royal, semangat, arif dan bijaksana. Nggak boleh ada konflik. Ketika ada konflik langsung diledakkan. Lupakan masa lalu katanya. Ayo kita song-song aja. Yang merintih masa lalu ditinggal kalau nggak bisa diajak masa lalu. Nah itu tugas Pak Made. Kalau masih ada yang belum, insya Allah sudah berlanjut. Kemudian Pak Robert. Pak Robert. sudah saya. Pak Robert, tepuk tangan yang dobel. Pak Robert ini ideolog, ya. Pak Robert ini yang menemukan ide ini. Ini kenapa April? Sekali lagi, tepuk tangan. Kami punya ide. Pak Robert punya hati. Pak Robert punya pergerakan. Pak Robert punya mulut. Jadi antara mulut, hati, pikiran berjalan secara bersama sehingga hasilnya melampaui semuanya. Termasuk melampaui yang nomor 1. Pak Yudi, manajemen Pak Yudi yang jaga kantor di sini, semua manajemen, semua pengaturan di sini harus normal, harus stabil, harus arif, bijaksana sehingga semuanya terlayani. Pak Susilo juga itu. Pak Susilo, keduanya ini sama Mbak Aciang. Mbak Ciang mana? Ini buat yang dalam, di dalam Pak. Benar. Oke, Mbak Ciang, terima kasih. Itu yang atur semuanya. Ini jadi dikirim apa enggak? Ini jadi dikirim apa enggak? Ini jadi dibagi enggak? Ini dikeluarkan enggak? Bonusnya? Ini tergantung Mbak Ciang. Baik, oleh karena itu ini sudah kita gunakan semua. Mana Pak? Pak, Alisab. Ibu bapak semua yang hadir harus kenal orang-orang ini. Inilah penggeraknya, inilah ideolognya, inilah motornya, inilah yang membimbing. Ya, kalau ada apa-apa semuanya tanya ke sini. Nah, oleh karena itu maka jam berapa ini? Dengan mengucapkan jam pukul 12:33 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Sabtu. Menurut hitungan Jawa apa? Kliwon, pon atau apa? Besok Kliwon. Sekarang waktu. Oke, maka dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama hari ini membuka kantor. Semoga kantor ini membuat kita perasaan. Kantor ini membuat kita nyaman. Kantor itu seperti rumah. Rumahku adalah surgaku. Kantorku adalah surgaku. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan Om Paul memotong. Yes. Bersama Satu. Mana konfeti? Mana bomnya? Bom lagi. Petasan. Bom lagi. Ikut. petasan. Dikocok dulu. Siap. Kita bertakbir Allahu Akbar. Luar biasa. Kasih jalan dulu. Make.
Satu dulu. Mic-nya lebih Sabar, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Sabar dulu. Pak Hardono, Pak Hardono. Bu Endang masukkan. Bu, izin ya Bu. Soalnya live YouTube-nya videonya. Oh, maju dikit ya. Kelihatan kan? Oh, nggak bisa. Para leader boleh Oke, siap. Terima kasih Bapak Pak Kadek. Terima kasih banyak. Oke, Bapak para leader boleh sedikit ke sini untuk mendampingi teman-teman di depan supaya ada view di bawah PT Garuda Mas Anugrah. Bapak Ardono mana? Bapak Madi bisa merapat di tengah. Para leader yang lain, ya silakan. Para leader-leader semuanya boleh merapat ke sini. Bapak Ibu mohon dikasih jalan sedikit supaya kita bisa berdoa sama-sama nanti. Kita niatkan hajat kita agar membuka kantor baru untuk Mega officialnya bisa berjalan dengan baik. Mas Eros, mic-nya boleh di sini.